Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perbedaan dari present tense dan juga past tense ya. Di materi kita kali ini tentang itu, perbedaan dari present tense dan past tense. Bagaimana cara membedakannya, bagaimana ciri khasnya, akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel kami agar channel kami semakin berkembang dan agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan di video-video terbaru kami. Kita ke materi yang pertama ya. Di sini kita lihat pengertian dari present tense dan juga past tense. Ya. Secara umum present tense diartikan dengan masa sekarang ya. Kalau kita membuat suatu kalimat untuk masa sekarang, kita pakai dengan present tense. Sedangkan past tense itu digunakan untuk menceritakan atau mengungkapkan kejadian di masa dahulu, di masa lampau ya. Present itu sekarang, past tense itu adalah dahulu ya. Jadi harus jadi kuncinya itu. Sekali lagi, kalau kita membuat kalimat di masa sekarang kita pakai present, kalau kalimat lampau atau dahulu kita pakai adalah past tense. Sekarang kita mulai dengan perbedaan yang pertama. Kita bisa membedakan antara present tense dan past tense itu dengan verbs-nya atau dengan kata kerjanya ya. Jadi present tense itu kata kerjanya bagaimana, juga past tense itu bagaimana akan kita bahas di sini ya. Untuk present tense dia menggunakan verb one, kata kerja bentuk pertama, atau juga bisa dengan kata kerja verb one diikuti dengan s ataupun es, kata kerja pertama yang diikuti dengan s ataupun es. Sedangkan untuk kalimat past tense dia kalau ada kata kerja dia menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Ingat, jadi nanti ketika kalian menemukan kata kerja bentuk pertama dalam suatu kalimat itu dipastikan dia adalah present tense. Sedangkan ketika menemukan kata kerja bentuk kedua dalam suatu kalimat itu adalah kalimat bentuknya past tense. Oke, biar lebih jelas sekarang kita lihat kalimat dari present tense yang menggunakan verb one, kata kerja bentuk pertama. I go to Bandung every Saturday. Saya pergi ke Bandung setiap hari Sabtu. Di sini ada kata kerja go. Ini adalah kata kerja bentuk pertama yang artinya adalah pergi. Ya, go kata kerja bentuk pertama, berarti kalimat ini adalah kalimat bentuk dari present tense. Kalimat ini dengan kata kerja go ini dia bisa diganti menjadi kalimat bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua, ya. Jadi, I went to Bandung last week. Saya pergi ke Bandung minggu lalu. Ya, present tense menggunakan go karena apa? Dia kata kerja bentuk pertama. Sedangkan past tense menggunakan when yang artinya juga pergi, itu adalah kata kerja bentuk kedua. Sekarang kita lihat yang menggunakan dengan verb one, ada s ataupun s-nya. She calls her mother every night. Dia menelpon ibunya setiap malam. Call ada s-nya di sini. Ya. Calls artinya adalah menelpon. Ini dia adalah kalimat present tense karena dia kata kerja bentuk pertama diikuti s dengan es. Sedangkan calls ini kalau dia dibuat menjadi kalimat bentuk lampau atau past tense menjadi she called her mother last night. She called her mother last night. Di sini call berubah menjadi called. Nah, karena call ini dia adalah verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. Jadi kesimpulan yang pertama, ketika kalian menemukan kata kerja bentuk pertama dalam suatu kalimat setelah subjek, itu berarti dia adalah kalimat bentuk present tense. Sedangkan kalau ada kalimat setelah subjek itu adalah kata kerja bentuk kedua, itu berarti dia adalah kalimat bentuk past tense atau lampau. Itu ciri yang pertama adalah kata kerjanya. Kemudian yang kedua, kita bisa membedakan dengan to be ya. Bisa dengan to be dari present tense dan juga past tense. Yang pertama, to be dari present tense dia adalah is, am, are ya. Ketika kalian menemukan to be, is, am, are, itu berarti dia adalah kalimat bentuknya present tense. Sedangkan to be dari past tense adalah dengan was atau were. Dengan kata lain,
ketika kalian menemukan dalam suatu kalimat ada kata was ataupun were yang mana posisinya sebagai to be, itu dia berarti kalimat past tense. Oke, biar lebih jelas sekarang kita lihat kalimatnya. I am hungry. Di sini ada to be am karena subjeknya adalah I. Jadi am di sini, I am hungry, ini adalah kalimat bentuk present tense. Karena apa? Ada to be, is, am ataupun are. Yang kedua, he is a student. Dia adalah seorang murid. Is ini dia adalah to be dari present tense. Ya. Kemudian they are the winner. Mereka adalah pemenang. Are karena apa? Subjeknya they. Jadi ketika kalian menemukan is, am, are dalam suatu kalimat, bisa dipastikan itu adalah kalimat bentuknya present tense. Bagaimana kalau past tense? Past tense dia menggunakan was juga were. I am hungry ini kalau dibuat menjadi past tense menjadi I was hungry. Kalau di present adalah saat ini saya lapar. Tapi kalau di past tense I was hungry artinya adalah saya lapar. Tapi laparnya sudah lampau. Ya, sudah dulu laparnya, sekarang nggak lapar lagi. Ya, am berubah menjadi was. He is a student ketika present dia berubah menjadi he was a student. Dia adalah seorang siswa. Tapi dulu karena was adalah past tense yang artinya dulu. They are the winner berubah menjadi they were the winner. Nah, oke ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan ada to be, is, am, are, itu berarti dia adalah present tense. Sedangkan ketika kalian menemukan to be-nya was dan juga were, dia adalah kalimat bentuk past tense. Nah, berikutnya sekarang kita ke perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga ada dari auxiliary verbs atau di kata kerja bantu. Ya, bagaimana itu? Nah, di sini ada auxiliary verb-nya present tense, juga ada auxiliary verb-nya past tense. Kita mulai yang pertama. Ya, ketika present tense itu cirinya adalah dengan do atau does. Ketika kalian menemukan kata do atau does yang mana posisinya sebagai auxiliary verb, dia adalah kalimat bentuk present. Sedangkan ketika ada auxiliary verb, kata kerja bantu dengan did, dia adalah berarti past tense. Oke, sekarang biar jelas kita lihat contohnya. Do you want to go? Ya, di sini ada kata do. Ini berarti dia present. Ya. Kemudian lagi, does he meet you? Apakah dia ketemu sama kamu? Do sama does ini adalah ciri dari present tense. Kemudian ketika do you want to go ini ketika kita rubah menjadi bentuk past tense, ya, do-nya berubah menjadi did. Did you want to go? Nah, does he meet you menjadi did he meet you. Nah, jadi auxiliary verb ketika present itu ada do atau does tergantung subjeknya apa. Tapi ketika dengan did, apapun subjeknya, dia auxiliary verb-nya tetap dengan did untuk kalimat bentuk past tense. Sekali lagi, kalau dia bentuknya present tense, auxiliary verb-nya adalah do atau does tergantung dari subjeknya apa. Tapi kalau past tense tidak beri subjeknya apa, kalau dia dengan auxiliary verb berarti dia menggunakan did. Contoh lagi, you don't want to go. Nah, ini kalimat negatifnya dengan don't want karena subjeknya you. Kemudian he doesn't meet you, lihat dengan doesn't. Ini karena auxiliary verb dari present tense. Ketika kalimat you don't want to go ini diubah menjadi kalimat bentuk past tense menjadi you didn't want to go. Don't-nya menjadi didn't. Kalimat berikutnya he didn't meet you. Doesn't ketika past tense menjadi didn't, ya. Jadi auxiliary verb kata kerja bantu dari present tense itu adalah do dan does, sedangkan untuk past tense adalah cukup dengan did. Jadi kalau kalian nanti menemukan dalam suatu kalimat ada kata kerja bantu do atau does, itu dipastikan kalimat bentuk present. Sedangkan ketika kalian menemukan auxiliary verb kata kerja bantu bentuknya did, dia adalah bentuknya past tense. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ke conclusion-nya, ke kesimpulan dari perbedaan dari present tense dan past tense. Untuk membedakan present tense dan past tense, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan
verb, yang kedua dengan to be, dan yang ketiga dengan auxiliary verb. Yang utama verb. Untuk present kita menggunakan verb 1 ataupun verb 1 s dan es. Ya, sedangkan verb kata kerja untuk past tense kita menggunakan verb to, kata kerja bentuk kedua. Untuk to be-nya, to be present tense adalah is and are. Sedangkan to be untuk past tense dia adalah was dan were. Selanjutnya yang ketiga, membedakan present tense dan past tense dengan auxiliary verb. Ketika ada do ataupun does yang posisinya sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu, berarti dia adalah present tense. Sedangkan ketika menemukan did sebagai auxiliary verb, sebagai kata kerja bantu, dia posisinya adalah sebagai past tense. Tunggu ya. Jadi dibedakan menjadi 3, dari verb, dari to be, dan dari auxiliary verb. Sekarang biar lebih jelas kita ke latihan soal. Di sini kalian hanya tinggal memilih itu nanti silahkan tentukan kalimat bentuknya present ataukah past tense. Yang pertama, Mr. Burhan is a doctor. Pak Burhan adalah seorang dokter. Nah, di sini ada ciri dari past tense dan present tense. Ada is di sini. Is ini adalah to be. Kira-kira to be apa itu? Nah, karena di sini ada kata is, kita bisa tentukan itu adalah kalimat bentuknya present tense karena ada to be is di sini. Kalimat kedua, Mira doesn't cook a birthday cake. Mira tidak memasak sebuah kue ulang tahun. Termasuk apa ini? Kita lihat di sini ada kata doesn't cook. Di sini ada kata kerja bantu. Doesn't itulah kata kerja bantu dari bentuk present tense. Jadi kalimat kedua, kalimat present tense. Karena apa? Ada kata kerja bantu does di sini. Kalimat yang ketiga, Did you see my brother? Apakah kamu lihat saudara laki-laki saya? Nah, silahkan. Ini kalimat untuk apa di sini? Nah, di situ ada kata did. Did di sini dia adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb dari past tense. Next. Yang keempat. We work in a hospital. We work in a hospital. Kami bekerja di sebuah rumah sakit. Kita lihat di sini ada kata kerja work. Kata kerja work ini adalah kata kerja bentuk pertama. Oleh karena itu, dia adalah termasuk kalimat bentuk present tense. Number 5 yang kelima, He was my friend in London. Apa cirinya past tense dan present tense? Di situ ada kata was. Was di sini menandakan bahwa dia adalah to be dari kalimat bentuk past tense. Yang keenam, atau terakhir ya, My father drove his car to Bali. Ayah saya mengendarai mobil ke Bali. Di sini ada kata kerja drove. Drove ini dari kata dasarnya adalah drive. Ya, dari kata kerja drive. Drive menjadi drove. Drove ini kata kerja bentuk kedua. Karena kata kerja bentuk kedua, berarti dia adalah kalimat bentuk past tense. Demikian ya penjelasan kita tentang cara membedakan present tense dan juga past tense ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Tetap rajin belajar dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.